Welcome back to channel Progress Football. Persib Bandung berhasil menang besar di kandangnya Madura United. Yang mana kita lihat di sini Bojan Hondak dalam meramu taktik ketika bertandang ke kandangnya Madura United. Ini sangat mengejutkan ya, memainkan Alfredo Dewangga di sektor kiri. Dan dia berhasil membuktikan tampil sangat bagus di pertahanan Persib Bandung sektor kiri. Dan sebelum lebih lanjut kita membahas permainan Persib Bandung, kita membahas formasi yang diterapkan oleh Bojan Hondak dengan padatnya jadwal Persib Bandung di musim ini. Yaitu di pertandingan ini Persib Bandung menggunakan formasi 4-3-3 yang mana ada 4 back di belakang, yaitu 2 back tengah Federico Barba dan Julio Cesar. Lalu di back kiri ada Dewangga, di back kanan ada Eleno Reinders, 3 di tengah Mark Klok, Giososea, Sadil Ramdhani yang ditempatkan sebagai attack midfielder. Lalu ada 3 di depan, ada Bergwinho, Barros, dan Ramon. Dan yang sangat menariknya di sini, ketika mulai permainan dari line up yang dipasang berbeda dengan ketika waktu bermain, yang mana di sini Barros yaitu bertukar posisi dengan Sadil Ramdhani, yang mana Sadil Ramdhani berada di kiri, terus Eleno Reinders di kanan. Ini yang membuat bingung para pemain Madura United. Dan di sini sampai menit ke-20 pertandingan masih terlihat seimbang ya antara Madura United dan Persib Bandung. Bahkan Persib Bandung sulit untuk menembus pertahanan Madura United. Yang diterapkan oleh pelatih Madura United menerapkan formasi 4-2-3-1. Ketika bertahan, dia menempatkan 6 pemain bertahan. Sedangkan tetap 3 di tengah dan hanya menyisakan Balotelli di depan. Ini sangat menarik karena ketika menyerang Persib Bandung lebih memanfaatkan para pemainnya untuk pressing tinggi ke daerah pertahanannya Madura United, dan dimana ketika build up sering patah di tengah dan sering berhenti di sektor sayap kanan maupun sayap kiri ketika Persib Bandung menyerang. Ini membuktikan kerapatan pertahanan Madura United selama 20 menit. Namun ketika mulai panas, para pemain Persib Bandung sudah menemui celah di tengah permainan Madura United, yang mana di sini Bergwinho lebih menjemput bola. Lalu Giososea itu lebih membantu penyerangan, sedangkan Marco tetap sebagai pivot sendiri. Giososea di sini terbukti ya, ketika Bergwinho memancing pemain Madura United untuk berada di sektor kiri. Lalu Giososea di sini di tengah itu kosong, tidak ada yang menjaga pergerakan dia, sehingga Giososea berhasil menerima umpan dari Bergwinho. Lalu melihat celah tanpa pengawalan, Giososea melakukan shooting tendangan jauh yang sangat keras. Ini akurat, bisa dibilang ini sedikit menukik ya, tendangan kiper manapun pasti susah untuk menepis tendangan yang Giososea. Ini penampilan yang sangat bagus dengan kedalaman skuad yang dimiliki Persib musim ini, maupun yang dipasang walaupun bukan Tom Haye yang menjadi starter, Giososea menjadi starter, ini sama baiknya. Jadi Bojan Hondak tidak bingung memilih pemain ketika kepadatan jadwal yang dimiliki oleh Persib Bandung. Dan pemain tengah ini sangat solid sekali. Siapapun yang bermain antara lini tengah dan lini depan, dia sudah paham taktiknya. Walaupun di awal-awal musim Persib Bandung ya masih keteteran lah, termasuk di ACL Elite 2. Pada awal-awal pertandingan ACL Elite 2 masih keteteran karena chemistry belum dapat. Dan ini dibuktikan ketika sudah masuk pertengahan musim, yaitu hampir paruh musim pertamanya BRI Super League, lalu pertengahannya ACL Elite 2, Persib Bandung sudah menemukan chemistry dan ditambahnya Tom Haye. Ini membuktikan kedalaman skuad yang bagus untuk Persib Bandung. Dan di pertandingan ini Bojan Hondak menerapkan build up dan pressing tinggi, bermain 1-2 yang sabar, sering melakukan switch possession antara Bergwinho, Sadil, dan ketika Eleno Reinders maju, Giososea mengisi pos tengah di sebelah kanan. Jadi ketika ada bola serangan balik dari Madura United, Giososea bisa memotong aliran bola tersebut, dan ini terbukti peran Giososea di lini tengah bisa menyeimbangkan lini belakang ke lini depan. Ini sangat seimbang ya, mana Mark Klok di sini ketika di pertandingan dia lebih
membantu pertahanan, menghubungkan lini pertahanan ke lini tengah, sedangkan Geososea menghubungkan lini tengah ke lini depan. Ini saling terkait. Yang mana ketika di press tinggi, pemain Persib itu bukan menjaga para pemain Madura United, tetapi melihat menjaga celah antara pemainnya Madura United, bukan di press satu persatu. Ini kecerdikan dari Bojan Hondak sang pelatih ya. Yang mana para pemain Persib Bandung sudah paham apa yang diinginkan oleh pelatih ketika bermain, dan ini terbukti semuanya berjalan baik, apalagi duet Federico Barba dan Julio Cesar, yang mana sebelumnya Mat Ricardi bersama Julio Cesar ini kurang bagus ya ketika melawan Lion City Sailor. Ketika bermain di ACL Elite 2, duet back Julio Cesar dan Mat Ricardi ini masih kurang, komunikasinya kurang, dari segi defense-nya kurang, ketika bertahan dan menyerangnya ini komunikasi bertahannya masih kurang juga antara Julio Cesar dan Mat Ricardi. Dan di sini dengan pulihnya Federico Barba ini menjadi angin segar untuk Persib Bandung, dan ditambah starting 11 ini menjadi angin segar, kekuatan dari lini pertahanan Persib ini terbukti. Dan apalagi di pertandingan ini Federico Barba berhasil mencetak gol dari skema tendangan sudut yang diumpan oleh Geososea. Di sini Geososea memberikan umpan tendangan sudut lalu bisa diterima. Kita lihat skemanya tendangan sudut yang dilakukan oleh Persib Bandung, yang mana Federico Barba di sini dan ditambah Ramon yang seolah-olah dia menjadi target man di tendangan sudut. Dia mengelabui dua back dari Madura United agar menjaga dia, membuat keributan sedikit lah. Tetapi Federico Barba dengan kecerdikannya bisa memanfaatkan itu, dan dia dijaga 3 orang juga tetap menang duel udara. Ini kekuatan utama dari Federico Barba, yaitu lompatan tinggi dan sundulan yang akurat ketika menerima umpan tendangan sudut. Dan memasuki babak kedua ya, setelah babak pertama dengan kemenangan 2-0, lalu di babak kedua Madura United mendapatkan angin segar ketika ada pemainnya dilanggar oleh pemain Persib dan mendapatkan penalti. Ini menjadi angin segar. Seketika angin segar berpihak kepada Madura United, tapi ternyata ketika Madura United berhasil mencetak gol, Persib Bandung tanpa memakan waktu banyak lah, bisa dibilang tidak ada sampai 1 menit, dengan masuknya Tom Haye, ketika kemasukan 1 gol Tom Haye masuk, ini memberikan angin segar juga, yang mana langsung dibalas oleh gol tersebut, gol ketiga dan keempat Persib. Ini gol yang sangat cepat kalau gue bilang, dengan masuk ke Tom Haye ini menjadi angin segar ya. Dan ditambah gol keempat itu dicetak oleh Tom Haye. Padahal Tom Haye tendangan tidak begitu keras, tetapi hanya penempatannya saja menuju ke sudut kanan gawangnya kiper Madura United. Keakuratan dari Tom Haye ketika melihat rekannya dijaga, dia langsung melakukan syuting ke gawangnya Madura United, dan terjadilah gol keempat untuk Persib Bandung. Mulai dari taktik per taktiknya ini di pertandingan ini sangat luar biasa apa yang diterapkan oleh Bojan Hondak, dan ini semoga nanti dengan padatnya jadwal Persib Bandung, ketika Persib Bandung klub-klub lain harus beristirahat, dia masih harus melakoni pertandingan BRI Super League di bulan Desember ini, yang mana karena ada beberapa pertandingan yang di-cancel ya pada di awal musim karena padatnya jadwal Persib. Ini bisa, semoga Bojan Hondak bisa mengatur nih siapa yang harus istirahat, terus siapa yang harus bermain penuh, dimainkan penuh lalu diberikan istirahat tanpa masuk line up. Ini keputusan yang tepat dimiliki oleh Bojan Hondak, dan ditambah di sini Bojan Hondak berhasil memainkan pemain muda untuk tampil di ajang BRI Super League. Ini memberi kesempatan para pemain muda untuk menambah jam terbangnya, untuk menambah pengalamannya. Dan ini jangan disia-siakan, walaupun melakukan pelanggaran, mendapatkan kartu kuning. Ini penting, mendapatkan jam terbang bagaimana caranya ketika bermain di pertandingan besar seperti ini di BRI Super League ya, di liga utamanya Indonesia, liga kasta tertingginya Indonesia. Dia bagaimana, mulai dari tekanan atmosfer di lapangan, tekanan penonton, lalu tekanan
di dalam sebuah tim yang berhasrat untuk menang itu sangat berbeda sekali ketika bermain di kelompok umur. Dan dari hasil kemenangan ini, Persib Bandung masih menempel ketat Persija Jakarta yang berada di posisi kedua, yaitu Persib Bandung mengumpulkan 25 poin dari 11 pertandingan, sedangkan Persija Jakarta di peringkat 2 sudah memainkan 13 pertandingan dan mengumpulkan 29 poin. Dan naasnya Borneo FC itu harus kalah dengan Bali United dengan skor 1-0 ya. Dengan skor 1-0, Bali United Borneo FC ini semakin tertahan karena selisih satu pertandingan dengan Persib Bandung. Karena kalah dari Bali United, Bali United berhasil mematahkan rekor tak terkalahkan Borneo FC dari 11 pertandingannya. Ini menjadi angin segar buat peringkat 2 dan peringkat ketiga. Dan semoga saja buat kalian fans Persib berharap Persija ini tersandung ya di akhir-akhir selesai kompetisi mungkin, atau di pertengahan musim setelah masuk paruh musim kedua mungkin tersandung. Ini menjadi perebutan klasemen, perebutan juara yang sangat ketat ya, karena hingga akhir paruh musim di sini perebutan poinnya itu masih sangat ketat. Borneo FC dengan 33 poin dari 12 pertandingan, lalu Persija Jakarta dengan 29 poin dari 13 pertandingan, sedangkan Persib Bandung masih 11 pertandingan dengan 25 poin. Ini sangat ketat dan semoga saja Persib Bandung kalau ini bisa juara ketiga kali secara berturut-turut, ini rekor. Gue akuin ini emang rekor karena gue lihat yang paling siap dari klub, semua klub di Liga Indonesia ini dari Super League, dari 18 klub, yang paling skuadnya, kedalaman skuad yang paling bagus yaitu Persib Bandung. Dan ini tidak bisa dipungkiri, memang seperti itu kedalaman skuadnya. Terus kedua ada Borneo FC yang mana langsung nyetel dari awal musim. Ini kejeniusan para pencari bakatnya Borneo FC lah. Ketika menandatangani kontrak pemain baru, dia bisa mencari pemain yang bisa langsung nyetel dengan pelatihnya. Begitu juga Persija Jakarta. Walaupun ada beberapa kali kekalahan, yang Persija Jakarta sudah mengalami 2 kekalahan sama seperti Persib Bandung, namun Persija Jakarta mengalami 2 kali hasil seri, sedangkan Persib Bandung 1 kali hasil seri. Oke, semoga saja Persib Bandung terus bermain bagus dari pertandingan ke pertandingan lainnya, terus dari ACL Elite 2 ini bisa lolos ke 16 besar di pertandingan berikutnya. Gua Iqbal dari Progresif Football dan ciao.